Maka thumbnail ini berpengaruh penting nggak? Berpengaruh penting untuk mendapatkan traffic. Makanya pastikan thumbnailnya menarik, pastikan tempelnya memancing. Maka ketika orang muncul, kata kunci kita muncul YouTube kita jepret gitu kan, pastikan thumbnailnya betul-betul menarik gitu kan. Makanya thumbnail itu kalau bisa tulisannya jelas, fotonya jelas, apa yang dilingkarin jelas, dan tidak bertele-tele, langsung mengarah ke clickbait. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi bagaimana sih sebenarnya SEO YouTube di tahun 2025 ini. Maka teman-teman sekalian, teman-teman akan ketemu jawabannya. Simak terus video berikut ini. Oke teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang saat ini baru saja bergabung di channel YouTube saya, Didik Arwinsyah, silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan apa-apa yang saya sampaikan tentang SEO, YouTube, AdSense, podcast, bisnis online. Insya Allah nanti ke depan kita akan bahas TikTok affiliate ya teman-teman sekalian ya, insya Allah ya, mudah-mudahan. Baik ya. Nah sekarang ada pertanyaan menarik nih Mas Didik, sebenarnya SEO YouTube 2025 itu seperti apa sih? Nah silakan teman-teman catat ya. Kita akan bahas SEO YouTube di tahun 2025 ya. Nah, SEO YouTube di tahun 2025 ini ditentukan oleh apa? Pertama, teman-teman sekalian, ditentukan oleh riset. Ini dulu nih. Ya, riset. Nah, mindsetnya apa? Mindsetnya adalah buatlah konten yang ada suggest-nya, yang ada kebutuhan pasarnya, yang ada yang mencari. Jadi prinsip kita ketika membuat sebuah konten, buatlah konten yang ada suggest-nya, yang ada kebutuhan pasarnya, yang ada yang mencari intinya. Maksudnya gimana Mas Didik? Contoh misalnya teman-teman sekalian, saya membuat konten tentang belajar SEO ganteng misalnya. Teman-teman tinggal tulis saja belajar SEO ganteng. Gak ada. Adanya apa? Belajar SEO pemula, belajar SEO dari nol, belajar SEO website, belajar SEO untuk pemula, belajar SEO pemula YouTube gitu. Ya, ini yang dicari orang, ini yang ada suggest-nya, ini yang ada kebutuhan pasarnya. Jadi kita bikin konten apa yang dicari orang teman-teman sekalian. Gitu ya. Nah, contoh misalnya, kita akan riset dulu nih. Saya membuat cara membuat iklan di Google, nah di Google Ads misalnya, ya misalnya cara beriklan di Google Ads. Nah ini kan ada nyari-nyari tuh, cara beriklan di Google Ads versi Android, cara beriklan di Google Ads terbaru, cara beriklan. Nah ini kalau ini kan sudah tidak relevan ya teman-teman ya. Nah ini yang kita buatkan kontennya, ya ini yang kita buatkan kontennya, cara bikin iklan, cara iklan YouTube, cara membuat iklan, cara iklan di Google Ads dan lain sebagainya. Oke, nah itu kita risetkan dulu ya teman-teman. Kita buat di sini. Nah ini kita copy dulu semua. Nanti kita seleksi. Kita taruh di mana? Kita taruh di Excel. Ya kita taruh di Excel. Nah kita letakkan mungkin di sini ya teman-teman ya. Kita letakkan mungkin di sini aja nih. Ya, saya lebarin dulu. Nah, nanti ada yang nggak cocok, teman-teman hapus saja. Nah, ini hapus saja nih. Nah, udah, ini ide kata kunci target. Teman-teman tinggal diisi di sini. Ya, kemudian masukkan di sini yaitu konten ya yang sudah dibuat dalam bentuk URL ya. Nanti teman-teman konten yang sudah dibuat letakkan di sini. Makanya orang pemain SEO itu tidak akan kehabisan konten. Kenapa? Ada terus suggest-nya. Ini bikin gitu kan. Banyak yang akan dibuat. Oke ya, itu yang pertama teman-teman. Jadi kita akan membuat ya, pertama riset mindset kita dulu. Kita akan membuat sebuah konten apa yang dicari orang. Itu dulu teman-teman sekalian. Jadi jangan pernah kita membuat konten yang nggak pernah dicari orang. Contoh,
kemarin ya, dia pengen bikin konten Sanmor UNY. Kita lihat ada nggak Sanmor UNY? Nggak ada Sanmor UNY di YouTube. Adanya apa? UGM. Sanmor UGM Jogja, Sanmor UGM Jogja dan lain sebagainya. Terus gimana dong kalau nggak ada yang mencari? Kalau nggak ada yang mencari berarti nanti susah, nggak ada yang nonton. Kalau bukan konten viral ya teman-teman sekalian ya. Ya apalagi subscriber kita sangat meresahkan gitu. Terus gimana dong? Ya udah, kebetulan dia di Sanmor UNY tadi makan makanan yaitu namanya mie Jepang. Ya, mie Jepang rasa keju. Nah, dia makan mie Jepang rasa keju. Ada nggak? Ada. Mie Jepang rasa keju gitu kan. Oke. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, SEO YouTube itu di tahun 2025 itu ditentukan oleh 3 titik penting. Apa itu? Judul. Apalagi itu Mas Didik? Deskripsi. Apa itu lagi Mas Didik? Tag. Judul itu gimana? Judul itu maksimal 100 karakter. Artinya gimana? Masukkan kata kunci target. Saya biasanya clickbait plus kata kunci target plus kata kunci luas. Nah, nanti kita contohin ya. Untuk judul tuh. Ya. Kenapa kata kunci target? Karena ya itu yang kebaca oleh pencarian Google. Contoh teman-teman. Misalnya cara beriklan di Google Ads. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini kan iklan saya muncul. Ya. Oke. Nah, ini apa nih? Lengkap. Nah, clickbaitnya cara beriklan Google Ads. Ada nggak di sini? Ada kan? Dari dasar pemula terbaru. Nah, ini kata kunci. Ya, kata kunci utama saya. Kalau ini Google Ads tutorial, kata kunci luas. Ini clickbaitnya. Ini kata kunci utama saya, ini kata kunci luas. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Ya, sehingga muncul punya saya tuh banyak tuh. Ya, jadi kalau kita blok begini, kita Ctrl F, nah dia kena tuh. Cara beriklan di Google Ads kena. Betul? Judulnya masuk nggak? Masuk. Dibongkar ini apa? Clickbaitnya. Cara beriklan Google Ads terbaru 2025 dari dasar untuk pemula apa? Kata kunci utamanya. Google Ads tutorial apa? Kata kunci luasnya gitu. Jadi kita menentukan clickbaitnya dulu ya. Misalnya clickbaitnya kita bilang dibongkar 5 menit selesai. Kata kunci utamanya apa? Cara beriklan di Google Ads 2025 terbaru. Kata kunci luasnya apa? Tutorial Google Ads. Ya. Ini clickbait, ini kata kunci utama. Ini namanya kata kunci luas. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang deskripsi. Deskripsi gimana Mas Didik? Deskripsi maksimal 5.000 karakter. Gimana tuh isinya? Kata kunci target. Tambahkan rangkuman isi video. Mungkin beberapa paragraf saja. 1 paragraf juga boleh. Tambahkan link jualannya, tambahkan link medsos yang lain, ya, tambahkan link affiliate-nya, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, deskripsi ini 5.000 karakter, besar, panjang gitu kan. Jadi sangat disayangkan kalau teman-teman nggak memanjangkan kata kunci yang teman-teman targetkan. Maka ini kata kunci target kita letakkan. Makanya teman-teman kalau misalnya lihat di sini cara beriklan di Google Ads, teman-teman Ctrl F, ketemu ya, kita blok, kita Ctrl F. Nah, ketemu di situ deskripsi saya, masuk cara beriklan di Google Ads. Ya. Nah, sama halnya ketika teman-teman misalnya pengen target yaitu belajar SEO, ya, belajar SEO Shopee misalnya. Belajar SEO Shopee, teman-teman bisa lihat di situ. Nah, muncul nggak di situ? Muncul. Kita Ctrl F. Judul saya masuk belajar SEO Shopee. Deskripsi saya masuk belajar SEO Shopee. Berarti gimana? Berarti diperbolehkan kita memasukkan kata kunci target. Kalau bisa isikan rangkumannya.
beberapa paragraf boleh, link jualannya, link medsos yang lain, dan link affiliate teman-teman sekalian. Berikutnya apa yang dibaca oleh Google? Tag. Tag itu berapa? Maksimal 500 karakter. Apa isinya? Kata kunci utama bisa, kata kunci turunan bisa, kata kunci tipe boleh, salah ketik boleh, dan lain-lain. Yang mengatakan siapa? Pihak YouTube teman-teman sekalian. Nah, oke, SEO YouTube 2025 riset 3 titik penting ini pastikan mengandung kata kunci target nih. 3 titik penting ini. Ya, kalau teman-teman lihat misalnya punya saya ya, teman-teman bisa cek misalnya. Kita buka ya, kita misalnya buka di sini ya, yaitu misalnya belajar SEO Instagram misalnya. Nah, pasti video saya nomor 1 tuh. Nah, kenapa video saya nomor 1? Kita lihat aja. Cara lihatnya gimana? Kita klik editor, edit video. Ya, edit video. Ya, nanti teman-teman Ctrl F kan saja kata kunci belajar SEO Instagram. Nanti ketemu di situ. Tuh judul masuk. Ya, judul masuk ya. Kita Ctrl F kan lagi ya, ntar ya. Ctrl F kan lagi, tuh judul masuk, deskripsi masuk. Tagnya mana tagnya? Tagnya di bawah tuh, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, ini tagnya masuk tuh. Ya. Tuh. Oke, nah itu yang kedua teman-teman sekalian. Yang ketiga ya, SEO YouTube di tahun 2025 yaitu apalagi Mas Didik? Thumbnail. Oh, thumbnail mempengaruhi ya? Mempengaruhi. Kenapa? Mindsetnya adalah 80% mata tertuju oleh thumbnail dahulu, baru ke judul. Maka thumbnail ini berpengaruh penting nggak? Berpengaruh penting untuk mendapatkan traffic. Makanya pastikan thumbnailnya menarik, pastikan tempelnya memancing. Maka ketika orang muncul kata kunci kita, muncul YouTube kita jepret gitu kan, pastikan thumbnailnya betul-betul menarik gitu kan. Makanya thumbnail itu kalau bisa tulisannya jelas, fotonya jelas, apa yang dilingkarin jelas, dan tidak bertele-tele, langsung mengarah ke clickbait. Ya, langsung marah ke clickbait. Dah 3 kata aja, belajar SEO for Google, dah selesai. Jadi nggak usah bertele-tele. Udah teman-teman. Nah, itulah SEO YouTube di tahun 2025 yang mungkin teman-teman harus pahami lagi, sering-sering riset. Jadi membangun sebuah konten apa yang dicari orang, bukan maunya kita. Seperti itu teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang saat ini mau bertanya. Silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Sampai ketemu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.